Perkenalkan, nama saya Fiatrina Wardani Putri dari kelompok 9, bagian materi yaitu teori perkembangan proksimal Vygotsky. Nah, saya akan menjelaskan tentang profil singkat Lev Vygotsky. Lev Vygotsky lahir 17 November pada tahun 1896 di sebuah kota wilayah barat Kekaisaran Rusia. Ia belajar di Moscow State University, di mana ia lulus dengan gelar sarjana hukum pada tahun 1917. Ia mempelajari berbagai topik saat menghadiri universitas, termasuk sosiologi, linguistik, psikologi, dan filsafat. Lev Vygotsky adalah seorang psikologi asal Rusia yang dikenal atas kontribusinya dalam teori perkembangan anak. Salah satu hasil kerjanya yang dikenal di bidang psikologi adalah konsep Zone of Proximal Development. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Iqbana Sofa. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori perkembangan kognitif Vygotsky. Jadi, inti dari teori perkembangan ini adalah menekankan interaksi antara aspek eksternal dan internal dari pembelajaran dan penekanannya pada lingkungan sosial pembelajaran. Menurut teori Vygotsky, fungsi kognitif manusia berasal dari interaksi sosial masing-masing individu dalam konteks budaya. Vygotsky juga yakin bahwa pembelajaran terjadi saat siswa bekerja menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya atau tugas-tugas itu berada dalam zona of proximal development-nya mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Saya dari jurusan Teknik Elektro, Pendidikan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan tentang konsep sosial kultural dari teori belajar Vygotsky. Teori belajar Vygotsky merupakan pandangan yang mampu mengakomodasi social cultural revolution dalam teori belajar dan pembelajaran. Lev Vygotsky mengatakan bahwa jalan pikiran seseorang harus dimengerti dari latar sosial budaya dan sejarahnya. Artinya, untuk memahami pikiran seseorang bukan dengan cara menelusuri apa yang ada di balik otaknya dan pada kedalaman jiwanya, melainkan dari asal-usul tindakan sadarnya. Dari interaksi sosial yang dilatari oleh sejarah hidupnya, peningkatan fungsi-fungsi mental seseorang berasal dari kehidupan sosial atau kelompok. Piaget memandang anak-anak sebagai pembelajaran lewat penemuan individual, sedangkan Vygotsky lebih banyak menekankan peranan orang dewasa dan anak-anak lain dalam memudahkan perkembangan si anak. Menurut Vygotsky, anak-anak lahir dengan fungsi mental yang relatif dasar seperti kemampuan untuk memahami dunia luar dan memutuskan perhatian. Namun, anak-anak tak banyak memiliki fungsi mental yang lebih tinggi seperti ingatan, berpikir, dan menyelesaikan masalah. Fungsi-fungsi mental yang lebih tinggi ini dianggap sebagai alat kebudayaan, tempat individu hidup, dan alat-alat itu berasal dari budaya. Alat-alat itu diwariskan pada anak-anak oleh anggota-anggota kebudayaan yang lebih tua. Selama pengalaman pembelajaran yang dipandu, pengalaman dengan orang lain secara berangsur menjadi semakin mendalam dan membentuk gambaran batin anak tentang dunia. Vygotsky menekankan baik level koneksi konteks sosial yang bersifat institusional maupun level konteks sosial yang bersifat interpersonal. Pada level institusional, sejarah kebudayaan menyediakan organisasi dan alat-alat yang berguna bagi aktivitas kognitif melalui institusi seperti sekolah, penemuan seperti komputer, dan melek huruf. Interaksi institusional memberikan kepada anak suatu norma-norma perilaku dan sosial yang luas untuk membimbing hidupnya. Level interpersonal memiliki suatu pengaruh yang lebih langsung pada keberfungsian mental anak. Menurut Vygotsky, keterampilan dalam keberfungsian mental berkembang melalui interaksi sosial langsung. Informasi tentang alat-alat, keterampilan-keterampilan, dan hubungan-hubungan interpersonal kognitif dipancarkan melalui interaksi langsung dengan manusia. Menurut Vygotsky juga, setiap fungsi dalam perkembangan budaya anak akan muncul dua kali, yaitu pada mulanya di tingkat sosial dalam hubungan antar manusia atau interpsikologi. Kemudian muncul di tingkat personal dalam diri anak atau intrapsikologi.
Hal ini berarti perlu mengetahui proses sosial dan budaya yang membentuk anak untuk memahami perkembangan kognitifnya. Kemajuan perkembangan kognitif anak diperoleh sebagai hasil interaksi sosial dengan orang lain. Orang lain di sini tidak selalu orang tua, melainkan bisa orang dewasa lain atau bahkan teman sebaya yang lebih memahami tentang sesuatu hal. Vygotsky juga membedakan proses mental menjadi dua, yaitu masa elementari dan masa higher. Masa elementari yaitu selama anak belum menguasai verbal. Pada saat itu, anak berhubungan dengan lingkungan menggunakan bahasa tubuh. Terus masa higher, di mana masa setelah anak dapat berbicara. Pada masa ini, anak akan berhubungan dengan lingkungan secara verbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesendra Ciwiratno dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan tentang implikasi teori Vygotsky proses pembelajaran. Implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran menurut Oakley yaitu sebagai berikut. Pertama, proses pembelajaran yang diberikan oleh guru harus sesuai dengan tingkat perkembangan potensi siswa. Yang kedua, Vygotsky mempromosikan penggunaan pembelajaran kolaboratif dan kooperatif di mana siswa dapat saling berinteraksi dan saling memunculkan strategi-strategi pemecahan masalah yang efektif dalam masing-masing ZPD mereka. Menurut Russer-Fendi menjelaskan implikasi teori Vygotsky dalam pembelajaran diantaranya adalah guru bertugas menyediakan atau mengatur lingkungan belajar siswa dan mengatur tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa, serta memberikan dukungan dinamis sedemikian hingga setiap siswa bisa berkembang secara maksimal dalam zona perkembangan proksimal. Contoh aplikasi teori Vygotsky beberapa diantaranya adalah menurut Katminingsih sebagai berikut. Bimbingan ahli dalam pembelajaran. Yang kedua, peran guru sebagai pembantu dan mediator dalam pembelajaran siswa. Yang ketiga, melibatkan anak dalam berdiskusi, berpikir, dan mempelajari segala kejadian. 4. Pengetahuan yang diberikan kepada anak harus merupakan pengetahuan baru yang sedikit di atas kemampuan yang dimiliki anak. 5. Belajar kelompok atau pembelajaran kerjasama yang menambah interaksi siswa dalam siswa lain. 6. Pembelajaran lebih banyak diarahkan untuk meladeni pertanyaan atau pandangan siswa. Yang ketujuh, aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan menekankan pada keterampilan berpikir kritis. 8. Pembelajaran menekankan pada proses.